Kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilaporkan Wardah Tina Mawa ke Polda Metro Jaya terhadap Inara Rusli dan Insanul Fahmi makin terang benderang. Setelah Mawa speak up dan koar-koar kesana kemari, terlapor yang juga jadi public enemy di negeri ini, Insanul Fahmi akhirnya muncul dan membuat pengakuan mengejutkan kalau Insan sudah menikah siri dengan Inara pada Agustus 2025. Status Inara di sini apa ya dengan kamu? Menikah. Hah? Kita udah menikah. Ini Inara pada waktu menikah dengan kamu, apakah dia tahu bahwa kamu sudah punya istri? Waktu itu aku bilangnya, aku sudah talak dan cerai. Talak 2. Alih-alih mengaku sudah menikah siri dengan Inara Rusli, namun Insan malah lebih banyak menunduk, tercekat dan menangis karena ia sudah membohongi 2 wanita sekaligus, istri sahnya, Mawa, dan istri sirinya, Inara. Kepada Inara, Insan mengaku sudah cerai dan duda. Kepada Mawa, Insan tidak berani jujur kalau ia sudah menikah siri dengan Inara. Berarti Inara pada waktu menikah dengan kamu, dia taunya kamu duda? Iya, harusnya. Wah. Dan kamu tidak cerita dengan Mawa bahwa kamu akan menikah lagi? Aku berasumsi karena di 2023 itu dia bolehin, jadi aku ngerasa aku nanti bisa bilang sama dia. Dan sebenarnya case ini terjadi itu bukan dari orang lain, memang aku sendiri yang state ke Mawa. Aku minta izin. Nah, jadi waktu itu aku ngerasa dengan under pressure, aku ngerasa nggak punya tempat untuk pulang. Aku juga nggak mau aneh-aneh. Dan aku ngerasa responsible. Jadi kamu jalanin 2 kehidupan. Di Jakarta kamu ada istri, kamu ngomong dengan Inara bahwa kamu sudah duda, di sana pun kamu... Aku lagi proses cerai karena proses talak. Aku udah talak 2. Kamu bilang kamu sudah proses cerai atau kamu sudah cerai? Aku bilang waktu itu talak 2 dan aku sangat tidak mungkin untuk melanjutkan kayaknya. Serapat-rapatnya menyimpan bangkai akhirnya tercium juga. Sepintar-pintarnya Insan membohongi Mawa dan Inara akhirnya ketahuan juga. Inara tahu Insan masih punya istri sah dan Mawa curiga kalau Insan sudah menikah siri. Kalau memang begitu faktanya, mengapa Insan tidak menceraikan Mawa atau membatalkan pernikahan sirinya dengan Inara? Karena waktu itu aku masih mencoba untuk mempertemukan dua-duanya gitu kan, udah diskusi gitu. Karena memang waktu itu sebenarnya Inara pas tahu aku masih lanjut, aku kayak rujuk ya gitu pas mau ngechat. Kapan dia tahu kamu belum menceraikan? Tanggal 19 Agustus ya. Waktu itu aku kayak udah deh, gak usah lanjut gitu, kayak gak usah lanjut. Kayak enggak, aku gak mau ikut-ikut kata gitu kan. Terus aku coba yakinin dia. Jadi dia nggak tahu apa-apa sebenarnya. Nggak mudah nyerah, soalnya udah berapa kali saya mundur. Saya pamit undur diri. Tapi alhamdulillah dianya selalu kayak meyakinkan bahwa ini tuh ibadah. Jadi ya udah, bismillah lah. Sadar sudah menyakiti hati istri sah, Wardah Tina Mawa, dan menghancurkan karir istri sirinya Inara Rusli, Insan pun menangis dan minta maaf. Aku mau minta maaf juga sama Mawa, sama keluarganya. Karena aku nggak bisa tegas, harusnya aku buat konkret dari awal. Sebelum kenal sama orang lain, aku minta maaf sama Inara. Aku minta maaf sama keluarga Inara. Maaf udah ngelibatin di kehidupan aku yang rumit. Aku minta maaf sama orang tua aku, sama adik-adik aku, keluarga. Udah buat malu. Tak hanya kepada orang tua, Wardah Tina Mawa, keluarga dan Inara Rusli family, Insan juga minta maaf kepada majelis kajian, teman searah, dan para guru ngajinya karena terkena dampak buruk akibat kelakuannya. Karena isunya, Inara dan Insan kenalan di majelis kajian. Bukan ustadz, bukan di kajian, gak ada hubungannya. Minta maaf juga sama semua mitra-mitra, teman-teman aku semua yang udah terimbas. Sama komunitas juga, teman searah. Sama ustadz-ustadz, guru-guru aku semuanya. Jangan hujat Ina.
Jangan hujat Ustadz semuanya. Aku minta maaf sama Ustadz Dery. Aku minta maaf sama Agus Romzi, Kiai Mahrus, semuanya guru-guru aku, Ustadz Salim, Ustadz Somad. Yang jelas pas lagi kumpul-kumpul lah sama teman-teman. Lagi ngebahas bisnis, ya betulan dikenalin. Berawal dari rekan bisnis, sering ketemu saat meeting bisnis, lama-lama timbul rasa cinta di antara Insan dan Inara. Alih-alih tak mau timbul fitnah, Insan Inara pun sepakat untuk menikah siri. Tadinya aku nggak ada kepikiran buat nikah sama Inara, nggak ada sama sekali. Demi Allah, sama sekali pertama kali ketemu aku nggak ada niat. Memang pure bisnis. Dan aku waktu itu melihat kayak ada hal-hal yang selama ini aku butuhkan dan aku butuh itu. Kayak soal kelembutan. Bukan menggoda ya, bukan menggoda, tapi kayak cara ngomong yang intonasi, kan aku bilang intonasi, pemilihan kata, momentum. Nggak ada yang gimana-gimana sih persiapan, aku juga nggak mau dirame-ramein sih. Pokoknya tahu-tahu jadi aja. Ya, sejak cerai dari Virgon, Inara Rusli memang mengaku tidak masalah jika menikah lagi dengan suami penganut poligami. Poligaminya ini kalau misalkan benar-benar sesuai ajaran ya? guideline syariah gitu, ya nggak masalah sih, Nggak daripada suami diam-diam kayak gitu, atau apalagi amit-amit harus sana sini itu kan jadi penyakit. Betul, setuju banget itu. Oh jadi kakak setuju emang sama poligami? Pelaku poligaminya itu sendiri, si suaminya ini nih benar-benar bisa. paham ilmunya, itu sih insya Allah bisa gitu. Kalau emang Insya Allah dia kayak nggak sakit deh Beb kalau sesuai dengan kalau iya karena sesuai dengan ininya karena, ya. karena pondasinya Kalau adalah dia takut sama Allah kan. Kalau dia takut sama Allah, dia pasti nggak akan berani nyakitin hati kita Iya. sebagai perempuan, sebagai istrinya kan. Tapi kalau misalkan dia atas dasar nafsu doang doang, gitu. Sikap gentleman Insanul Fahmi yang mengaku sudah menikah siri dengan Inara Rusli pada Agustus 2025 tak hanya mengagetkan publik, namun juga membuat Wardah Tina Mawa, istri sahnya, kaget dan menangis. Makasih untuk diri ini sudah hebat. Maaf kalau selama ini aku terlalu keras sama kamu. Sering nyalahin kamu, sering ngerasa kurang. Padahal kamu sudah berjuang sekuat ini. Mulai hari ini, aku mau lebih sayang sama diri sendiri. Kamu berhak bahagia, kamu berhak tenang, dan kamu pantas untuk dicintai tanpa harus terluka dulu. Pengakuan nikah siri sudah dipublikasi, laporan polisi sedang diproses dengan rekaman CCTV, dugaan perzinahan Inara Rusli dan Insanul Fahmi sebagai bukti. Namun Insan membantah kalau isi rekaman CCTV itu adalah tindakan perzinahan. CCTV di rumah Inara. Hah? Di rumah Inara. CCTV di rumah Inara? Iya. Di rumah pribadi? Iya. Di rumah pribadi. Makanya kita bingung juga gitu kan kok. Kayak gitu. Walaupun sebenarnya sih kami bukan takut masalah kami berbuat hal yang berdosa karena kami udah suami istri. Nah, saya tanya itu, CCTV itu kapan dilakukan? Karena saya baca ini Agustus ya. Heeh. CCTV itu video pada waktu tanggal berapa? Tanggal 8. Kami nikah Dan itu sebelum setelah? itu. Kami nikah dulu. Setelah menikah? Setelah menikah. Kamu yakin tentang itu? Iya, yakin. Kamu sudah menikah, Iya. baru video yang diancam ke kamu itu adalah video itu setelah Iya. kamu menikah. Iya. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Lantas benarkah bukti rekaman CCTV dugaan perzinahan Inara Rusli dan Insanul Fahmi yang terjadi di lantai 3 rumah pribadi Inara sengaja direkam mantan suami Inara Rusli, Virgon? Dugaan sih ini ada clue sedikit. Tapi ya itu diduga ya. Aku masih belum. Ini siapa yang ngechat ini? Ini X-nya Inara, chat ke Inara. Iya. Bagaimana ceritanya video di rumah Inara bisa ada di tangan orang lain? Itu yang lagi kita cari tahu. Kita lagi coba cari tahu itu. Kan nggak tahu orang kalau untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik, perlunya nggak tahu diri aja. Aku nggak bisa ngomong lagi. Itu bukan haknya saya lagi. Itulah yang makanya aku selalu bilang,
ada yang 3 itu di situ. Kalau popnya Bego nggak punya anak situ, tan amat bodo amat lah. Lu mau ngapain gitu? Jungkir balik ada urusannya sama gua. Kini nasi sudah menjadi bubur. Gara-gara ingin berpoligami, Insanul Fahmi malah merusak masa depan Inara Rusli dan Wardatina Mawa. Akankah Insan siap kehilangan Inara dan Mawa, bahkan masuk bui karena laporan polisi Mawa? Maaf udah bawa sampai ke titik ini. Aku juga bakal datengin keluarganya, minta maaf. Gak apa-apa, hina aku. Gak apa-apa, memang aku hina. Memang menjijikkan. Aku mau minta maaf. Sekali lagi buat publik semuanya, karena buat kericuhan atas problematik rumah tanggaku. Yang mana aku di sini pemimpinnya, harusnya aku yang memimpin supaya ini bisa lebih terkendali. Dimanapun ini aku yang salah. Inara Rusli heboh dengan dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Hawa Bahmi teriak lantaran jadi istri cadangan Habib Bahar. Mendadak berhembus kabar rumah tangga Kartika Putri dan Habib Usman bin Yahya terguncang. Ramai beredar Kartika gugat suami lantaran Habib Usman berpoligami. Benarkah? Beredar Habib Usman digugat oleh Kartika Putri. Wah, beritanya rame. Ini yang mulai, ya kan? Saya doakan biar Allah sentuh hatinya. Jangan ghibah, jangan fitnah, dosa. Saya tidak poligami. Saya nikah sama Kartika dari awal. Di media sosial pun rame. Di TV, dimanapun sering masuk di acara-acara televisi. Saya selalu bilang, istri saya cuma satu, Kartika Putri, dan saya tidak akan poligami. Dan insya Allah doakan rumah tangga saya sakinah mawaddah warahmah. Istri saya tidak pernah menggugat saya. Istri saya tidak pernah, Kartika, memang kamu pernah gugat? Nggak pernah. Nggak pernah digugat, dia nggak pernah datang ke pengadilan juga. Dan kita nggak pernah ada permasalahan. Jadi alhamdulillah itu semua fitnah. Orang-orang yang menikah mengatasnamakan agama, menjual agama Islam. Contoh gini, dalam Islam bolehkah berpoligami? Gitu, tetapi tata caranya tidak mengikuti aturan Islam. Betul. Sehingga yang terlihat buruk adalah ajaran Islam sendiri, padahal si pelakunya yang buruk. Santai tapi tegas, begitulah respon Habib Usman. Meski tak terganggu, tapi Habib mengaku bahwa sang istri yang tengah hamil justru berencana ingin laporkan akun pembuat gosip tersebut. Saya pribadi nggak ada rencana buat melaporkan. Tapi istri saya punya rencana buat ngelaporin, jadi hati-hati. Kalau saya tidak punya rencana buat ngelaporin, tapi istri saya katanya punya rencana buat ngelaporin. Jadi kita tunggu kelanjutannya. Kalau nggak dihapus, kalau nggak minta maaf, kayaknya sih bakal dilaporin. Kalau Kartika serius akan laporkan pengusik rumah tangganya, khawatirkah Habib dengan keputusan istri? Hal ini lantaran Karput seharusnya fokus pada persiapan persalinan yang tinggal hitungan hari. Bukan persalinan pertama, tapi kondisi Karput yang ingin punya 11 anak ini ternyata lebih sering drop daripada kehamilan sebelumnya. Hamil yang sekarang dengan Kalisa Khadijah yang dulu. Kalau ini lebih cranky, lebih mellow, lebih segala-galanya deh. Jadi, Masya Allah subhanallahnya tuh lebih pinggangnya lebih banyak sakit, lebih lemas, lebih shutdown. Karena kan dulu juga Kartika kan sempat kena Stevens-Johnson syndrome. Jadi dulu kena autoimun, Stevens-Johnson syndrome, yang dimana berobat, dan alhamdulillah Allah kasih kesembuhan, Allah kasih sehat walafiat, dan juga pernah di stem cell juga. Jadi alhamdulillah sembuhnya itu salah satunya sebelumnya pernah di stem cell. Jadi itu yang bisa survive atau bisa hasilnya bagus. Alhamdulillah anak pertama Kalisa perempuan, yang kedua Khadijah perempuan, yang ketiga alhamdulillah laki-laki. Jadi perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan, laki-laki, dan alhamdulillah udah 6.
Sidang kasus gugatan harta gono gini Clara Sinta dan mantan suami Denny Gustav yang mengagendakan mediasi dinyatakan gagal. Hal ini lantaran pihak tergugat yaitu Clara Sinta tidak hadir. Padahal Denny masih membuka kemungkinan damai andai saja mantan istrinya itu hadir. Tapi apa boleh buat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan akan melanjutkan sidang minggu depan dengan agenda pembuktian. Proses mediasi sudah dilaksanakan, tapi memang pihak dari tergugat, dari CS maupun kuasa hukumnya tidak hadir. Jadi tadi mediator memutuskan bahwa perkara ini mediasinya digagalkan dan akan lanjut persidangan di tanggal 3. Saya sih sebenarnya mengharapkan datang ya, biar kalau bisa damai kenapa enggak gitu loh. Tapi sepertinya ya memang dia memang nggak mau kali gitu. Kalau saya sih pengennya ya orang ini untuk anak kok. Sahabat PD hadapi gugatan mantan suami, Clara Sinta sepertinya ciut nyali. Lewat akun pribadinya, ia seolah ingin menunjukkan kesibukannya hingga tak bisa hadir ke persidangan. Atau jangan-jangan lewat caption, biar gak sibuk sama pikiran dan perasaan. Clara Sinta justru menutupi ketakutannya. Takut jika sang mantan berhasil merebut harta gono gini yang selama ini ia kuasai. Isu rumah tangga dengan suami keduanya, Alexander Asad, sempat heboh. Kini pengakuan Denny siap-siap bakal bikin heboh lagi. Asalnya, Clara Sinta ternyata melarang anak bertemu ayahnya hingga informasi bohong yang Clara sampaikan pada anak tentang keberadaan ayahnya. Kalau saya sih masih bisa ya video call gitu-gitu. Kayak kemarin yang lucunya ya mami kok bilang papi pulang dari Balinya 365 hari. Kapan dong ketemunya gitu. Saya cuma bisa video call paling. Itu juga video call juga dari salah seorang di dalam rumah itu ya. Karena saya nggak mungkin nyebut namanya, nanti bisa dimarahin sama Clara kali. Nggak boleh kan, selama ya semenjak saya gugat itu dia udah ngarang. Clara Sinta mangkir ke sidang, malah asyik nih ya bikin konten unggah senyum dan juga wajah yang ceria. Benarkah ini senyumnya asli? Bukannya lagi khawatirkan ya kalau nih sebagian hartanya diambil kembali sama sang mantan suami. Tapi memang ya pemirsa semuanya ya, bahwa media sosial itu sering kali loh bisa menipu, bahkan bisa jadi kebalikan dari realitanya. Seperti Inara Rusli dan juga Insanul Fahmi. Di balik nih ya rajinnya pamer ikutan kajian agama, ternyata menganiaya hati perempuan nih yang bernama Mardatina Mawa. Jadi nih Inara dan juga Insanul ternyata juga sudah menikah secara siri. Tapi memang tetap layak dikritisi nih ya pengakuan dari Insanul Fahmi. Jangan-jangan pengakuan nikah sirinya ini ya hanyalah trik mungkin ya. Apakah hanya alibi untuk lepas dari jerat pidana? Kita semua sih nggak tahu ya. Tapi nih soalnya Mawa juga sudah resmi melaporkan Inara dan juga Insan dengan pasal perselingkuhan dan juga perzinahan. Mawa juga nih ya menyerahkan bukti CCTV atas tindak pidana itu yang bikin tentunya kita semua benar-benar kaget. Perbuatan itu ternyata dilakukannya di rumah Inara. Waduh. Oke deh pemirsa CTV semuanya, pastikan tetap bersama saya Natasha Germania dan juga di obrolan seputar selebriti. Karena masih banyak nih kabar yang mengejutkan yang akan memanaskan pagi hari Anda. Seperti ada Tasya Farasya yang tak jadi happy-happy nih ya, karena Ahmad Assegaf resmi mengajukan banding atas putusan cerai Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ada juga Baim Wong dan juga Paula Verhoeven yang kepergok bertemu usai kemarin panas lantaran Paula mendatangi pengadilan. Untuk itu jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Momen indah antara Baim Wong dan Paula Verhoeven terjadi belum lama ini. Dua insan itu terlihat akur dan kompak saat menghadiri acara yang digelar di sekolah Keanu Tiger Wong yang bertajuk Schools Market Day. Acara ini merupakan kegiatan siswa memiliki kesempatan untuk menjual berbagai barang sebagai bagian dari pembelajaran kewirausahaan. Kegiatan ini menjadi momen yang sangat berharga bagi Paula untuk bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama putranya. Salah satu momen yang mengesankan saat Paula mengunggah di Instagram story-nya. Dari postingan yang mereka unggah di depan Keanu dan Kenzo, Baim dan Paula benar-benar bisa berperan sebagai ayah dan bunda, seperti orang tua yang akur dan rumah tangga nan harmonis. Tak ketinggalan, keduanya pun mengabadikan momen kebersamaan itu. #Allahumma barik. School Market Day untuk Keanu sayang. Yang terpenting buat mama adalah Keanu selalu merasa dicintai dan disupport Yana. Forever proud of you, my Keanu. Tulis Paula di Instagramnya. Sementara Baim menuliskan, "Tor monitor ketua Keanu udah laku berapa?" Menunjuk pada makanan yang dijual Keanu. Lantas, apakah momen pertemuan Baim dan Paula itu menjadi pertanda tak jadi ada kekisruhan? Pasalnya, usai Paula datangi lagi Pengadilan Agama Jakarta Selatan baru-baru ini untuk mengupayakan peninjauan kembali putusan pengadilan soal hak asuh anak, isu perang Baim dan Paula jilid 2 soal hak asuh anak menyeruak lagi. Iya, langsung ke ini aja, kuasa hukum saya aja ya Mas ya. Ketemu sana dengan Keanu nggak sih mungkin anak-anak? Doain ya. Banyak tudingan warganet bermunculan yang menduga kalau model berdarah campuran Indo-Belanda Tionghoa itu tengah mengatur strategi untuk merebut hak asuh Keanu dan Kenzo dari tangan Baim Wong. Apalagi Paula disebut-sebut sulit menemui Keanu dan Kenzo pas keputusan banding dimenangkan Baim. Namun tudingan yang menyeruak itu rupanya membuat Paula tidak nyaman. Sementara kuasa hukum Paula menegaskan kalau kedatangan kliennya ke Pengadilan Agama tidak ada kaitannya dengan pendaftaran gugatan sengketa anak. Jadi bukan dalam artian kami pengen update, enggak. Kami itu dipanggil dan kami dengan itikat baik menemui dari Bawas untuk memberikan penjelasan-penjelasan kayak sekarang ini gitu kan. Nah itu kalau kami kasih, apa bentuknya? Ini buktinya. Meski mengaku kedatangan Paula murni untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi di internal pengadilan, tapi tujuan Paula sebenarnya sangat berkaitan dengan hak asuh anak. Sementara kuasa hukum Baim Wong menegaskan bahwa perkara tersebut sudah selesai dan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Menurutnya bahwa pihak termohon yakni Paula telah menerima putusan Pengadilan Tinggi Agama sehingga tidak ada upaya hukum lanjutan seperti kasasi. Perkara ini sudah selesai. Perkara ini sudah diterima, artinya sudah menerima putusan Pengadilan Tinggi Agama. Saat disinggung soal mantan istrinya yang tengah memperjuangkan untuk mendapatkan hak asuh anak, Baim menjawab diplomatis. Selalu saya selalu ingat mama, ya. Selalu kok saya selalu. Apa? Jangan ngaras itu. Belakangan, Baim Wong memang sering mengajak kedua anaknya dalam aktivitas pekerjaannya. Bahkan sang anak terlihat tidak mau berpisah dengan ayahnya dan terlihat protektif melarang awak media untuk mewawancarainya. Kalau saya emang tuh lihat tuh anaknya, Pak panjang umur banget ya umurnya. Panjang tuh nggak boleh saya kalau wawancara. Iya sayang, mereka selalu ikut, nggak pernah bisa mau ditinggal.
Rumah tangga selebgram ternama Tasya Farasya dan suaminya Ahmad Assegaf akhirnya berakhir dengan perceraian. Setelah menjalani proses hukum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Tasya. Tasya tak menuntut apa-apa, ia hanya minta nafkah anak Rp100 demi bisa bercerai dari Ahmad Assegaf. Namun ternyata Ahmad Assegaf tidak terima dengan putusan majelis hakim. Ahmad resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Rabu kemarin. Lantas apa komentar Tasya soal banding yang diajukan Ahmad? Mungkin 4 tahun belum jadi Kak. Sekarang seperti apa Kak? Kak, progres rumah gimana Kak? Udah 4 tahun kan belum jadi seperti apa nih Kak? Balikin barang-barang mantan Kak. Kenapa mungkin belum jadi Kak? Harapannya apa nih Kak ke depannya Kak? Baru saja kemarin kami mendapatkan update dari Pengadilan Agama. Saya mendapat notifikasi pemberitahuan bahwa ternyata tergugat ini mengajukan banding. Seharusnya itu hari ini sudah inkrah, tapi karena kemarin banding jadi proses masih berjalan. Itu yang pertama. Jika demikian, ini artinya bahwa status Tasya secara hukum belum sah bercerai dari Ahmad dan belum menyandang status janda. Sementara kemarin ia terlanjur happy-happy dan terlanjur mengumbar konten unmarried, ternyata Ahmad menempuh jalan banding. Seolah tak terpengaruh dengan banding Ahmad, ia justru asyik bermain paddle bersama teman sejawatnya. Emang masih aktif pedal, izin gimana nih? Maaf, tetap aktif pedal meskipun lagi meskipun lagi menjalankan proses di PA Selatan. Iya. Kan beda jamnya. Iya. Tapi Tak jadi senang-senang, Tasya malah bakalan makin dibuat pusing oleh urusan perpisahannya dengan Ahmad lagi. Lantas, akankah ini memantik kisru soal dugaan penggelapan uang yang diduga dilakukan Ahmad? Langkah Ahmad banding ini berpotensi membuat Tasya marah dan melanjutkan upaya hukum pidananya, yakni menyeret Ahmad ke polisi atas beberapa kasus yang siap dilaporkan oleh Tasya. Bang, ada orang. Sebentar. Oke. Bang, hadirkan siapa aja mungkin Bang hari ini Bang. Dan hari ini gimana Bang Ahmad? Ada berapa saksi mungkin Bang? Saya rasa juga kok kita baik-baik, kita mau semuanya baik, tapi kok malah bikin berita bohong seperti itu gitu loh. Jadi ya kita mau klarifikasi di sini bahwa tidak ada itu pembayaran apapun, tidak ada yang dilakukan. Kalau yang tadinya kita anteng-anteng kita mau baik-baik, dari awal dari teman-teman semua kan mempertanyakan bagaimana, apakah mau melaporkan dan lain-lain. Kami kan sudah bilang buktinya sudah dikumpulkan dan sudah dirasa cukup. Tapi kami masih mempertimbangkan. Karena itu Tasya memikirkan bagaimana sih nanti anak-anaknya melihat gitu. Artinya apa? Meskipun dia merasa sudah sangat disakiti oleh mantan suaminya, tapi dia masih berusaha menjaga nama baiknya demi anak-anak. Bahwa uang yang diakui itu di bawah 10 miliar. Iya. Sedangkan bukti-bukti yang kami pegang ini sebetulnya jumlah uang yang kami duga adanya tindak pidana penggelapan ini tidak kurang dari 35 miliar, bahkan bisa lebih. Makanya itu dia, jangan dulu keburu bersorak kegirangan sebelum garis finish ataupun bertepuk tangan sebelum wasit meniup peluit tanda usainya pertandingan, ya kan? Jadi deg-degan sendiri tuh pasti ya. Kemarin soalnya sempet nih ya pamer-pamer saking senengnya menjadi janda sampai-sampai dirayain segala nih. Kini mungkin jadi deg-degan kan dan juga jadi sewot. Duh, sabar ya. Bella Bonita, istri dari Denny Caknan, juga lagi sewot dan marah-marah di pemirsa. Dia tidak terima putri kesayangannya dihina dan juga dicemooh saat sedang live di media sosial. Akan kita hadirkan selengkapnya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan seputar selebriti.
Pemirsa, ibu mana yang tak akan pasang badan ketika anaknya dihujat? Begitu juga yang dirasakan Bella Bonita, istri Denny Caknan. Bella Bonita langsung sewot mengetahui putri kecilnya jadi sasaran hujatan netizen. Kegeraman Bella Bonita bermula ketika ia mengajak putrinya tampil live streaming bersama dengan rekan kerjanya. Entah mengapa, dalam siaran langsung itu, paras putri Bella Bonita terlihat berbeda dengan postingan yang biasanya dibagikan oleh istri penyanyi Jawa populer saat ini. Walhasil perbedaan itulah yang memicu komentar nyinyir netizen. Bella Bonita tak mampu lagi menahan kekesalan hati hingga menumpahkannya di media sosial. Bella Bonita menegaskan jika putrinya tetap lucu dan imut dan soal perubahan tampilan wajah di live bisa jadi dipengaruhi oleh pencahayaan serta kualitas kamera. No onti, dia tetap lucu seperti yang kalian lihat buat aku. Percayalah, kamera dan lighting mempengaruhi kontras dan brightness. Untuk sehari-hari, Cunda juga sering kok kalau ketemu onti-onti yang ngajak foto atau story no filter, di-upload juga udah banyak banget. Tapi kamera ini digoreng sampai kayak gini ya. Yang kemarin nyakitin waktu live itu emang kurang kerjaan atau gimana bisa serentak? Kalian paham sewajarnya anak kecil nggak sih? Bella Bonita mengakhiri curahan hatinya dengan penegasan sekaligus ungkapan kebanggaan jika wajah putrinya mirip dengan wajah bapaknya. Alhamdulillah anakku mirip bapaknya, biar sekalian menjawab semua fitnah-fitnah dari kalian selama ini. Ora iso, Ca. Cunda ki nek mbok kon live dhewe ki ora iso. Nek mbok yakin aku wis to beneran nek aku mbek bojoku wis bener. Sebelum Bella Bonita, pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora juga pernah mengalaminya. Saat itu keduanya kesal ketika mendengar Abang L diolok-olok netizen. Bilar dengan mimik serius akan membela anaknya dan tentu saja mempolisikan sebuah akun media sosial yang menghina anak pertamanya itu. Selain pasangan Bilar Lesti, artis lainnya juga pernah mengalami anaknya dihujat netizen. Serunya, sebagian besar dari mereka, salah satunya Atta Halilintar, mempolisikan si pembuli anak. Menurut saya sih kalau yang ngebully kayak gitu ya, apalagi kalau misalnya yang bulinya itu seorang ibu juga gitu ya, kan seorang ibu punya anak, mau nggak kalau anaknya dibilangin gitu ya. Orang yang punya anak autis aja nggak mau dibilang anaknya autis gitu ya, apalagi kalau anaknya baik-baik aja dibilang gitu, pasti semua orang tua sakit lah hatinya. Bang Atta Udah ketahuan siapa, udah ketemu juga sama keluarganya, suaminya udah ketemu juga sama lawyer kita. Sekarang kita tinggal nanti sebenarnya kalau mereka mau maafin, cuman dia juga nggak mau minta maaf katanya ya, yang aku dengar dari lawyer. Tapi ya kita ini mau maafin karena dia punya 2 anak, tapi kalau misalnya dia nggak ngerasa bersalah juga, terus masih sampai hari ini katanya masih nantangin, masih bilangin anak kebutuhan khusus lah, Down syndrome lah, apalah, bodoh lah, menurut saya itu kan ini ya nggak ini ya. Seorang anak yang punya masalah kebutuhan khusus aja nggak boleh kita hina gitu loh, nggak boleh kita katain loh, karena itu udah berkah dari Tuhan. Apalagi kalau anak itu nggak kenapa-kenapa, anak itu normal, anak itu sehat gitu loh. Jadi nggak akan ada orang yang rela anaknya dikata-katain. Ya semua orang tua sedih, semua suami juga kalau istrinya lagi hamil ngebaca kayak gitu, apalagi sampai di DM-in, ya semua laki-laki pasti sedih lah. Jika demikian, akankah Bella dan Denny akan menggunakan langkah hukum dan mempolisikan si penghina putrinya? Orang tua, apalagi seorang ibu dimanapun pasti tidak akan pernah terima jika buah hatinya dihina. Untuk yang ini jelas saya setuju nih sama Bella Bonita. Oke deh pemirsa semuanya, tidak terasa 1 jam sudah Natasha Djerbadia menemani pemirsa semuanya dalam obrolan seputar selebriti. Sekarang waktunya kita berpisah, tapi sebelum itu Natasha pengen ingetin lagi, jangan lupa ya untuk terus saksikan obrolan seputar selebriti yang tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, Natasha dan juga tim yang bertugas pagi hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok di jam yang sama. Bye-bye!